Kisah soal Inspektur Jenderal Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat mengingatkan saya atas jumlah kasus rekayasa perkara dalam berbagai kasus pidana yang ditangani oleh kepolisian. Kisah Sambo ini memang sungguh luar biasa. Menurut penyelidikan kepolisian, Sambo memerintahkan pembunuhan terhadap ajudannya sendiri Yosua Huta Barat. Bahkan dilakukan di kediamannya sendiri. Rasanya pembunuhan seorang ajudan oleh seorang polisi berpangkat Jenderal Bintang 2 akan tercatat dalam sejarah kelam kepolisian. Orang bertanya-tanya, kenapa dibunuh harus di rumahnya sendiri? Masih menurut penyelidikan kepolisian, Sambo merekayasa kasus pembunuhan itu. Dalam konstruksi awal, Sambo berdalih terjadi tembak-menembak antar polisi atau polisi tembak polisi. Tetapi kemudian menjadi pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat, di mana Sambo menjadi dalang, menjadi orang yang memerintahkan pembunuhan. Upaya pengamanan terhadap pembunuhan ini coba dilakukan oleh Sambo dengan cara memerintahkan ajudan-ajudannya, memerintahkan divisi propam, memerintahkan kepolisian untuk membersihkan TKP, menghilangkan jejak-jejak pembunuhan, merusak dan mengambil CCTV. Akibat dari itu semua hampir lebih dari 60 orang polisi yang kemudian diperiksa oleh tim sus, apakah ada dugaan pidana atau dugaan pelanggaran etik. Pengakuan Sambo ini mengejutkan. Bagaimana mungkin seorang perwira tinggi berbintang 2 kemudian memerintahkan pembunuhan dan kemudian mengakui bahwa dialah yang memerintahkan pembunuhan, bahwa dialah yang kemudian merekayasa kasus itu seolah-olah tembak-menembak, tapi kemudian menjadi pembunuhan yang merekayasa dan membersihkan TKP sebuah kejadian yang terjadi di rumahnya. Ia membuat tekanan publik yang demikian luar biasa dan perlawanan gigih dari keluarga Yosua membuat skenario Sambo itu berantakan. Sampai sekarang publik memang masih menanyakan motif. Mengapa harus dibunuh? Mengapa harus dibersihkan berbagai tindak pidananya? Peradilan yang terbuka lah yang kemudian akan membuka itu semua. Apakah Sambo berbicara konsisten pengakuannya sebagai aktor di balik pembunuhan, aktor yang kemudian membersihkan TKP, dan aktor yang kemudian memerintahkan pengambilan decoder CCTV? Ataukah seperti apa yang akan disampaikan oleh Sambo di peradilan nanti? Pengakuan terbuka Sambo minimal menurut polisi memang memunculkan pertanyaan, apakah demikian terjadinya atau cara kerja kepolisian dalam menangani perkara-perkara pidana? Apalagi Sambo adalah kepala divisi propam Polri yang menjadi polisinya polisi. Kalau polisinya polisi pun bisa kemudian memerintahkan pembunuhan dan kemudian merekayasa perkara, sangat wajar kalau orang kemudian mempersoalkan bagaimana kredibilitas penyelidikan yang dilakukan oleh timnya Sambo. Sangat wajar kalau orang kemudian mempersoalkan seberapa kredibel penyelidikan dalam kasus kebakaran di Kejaksaan Agung yang juga dipimpin oleh Sambo pada waktu itu. Ada juga yang kemudian mempersoalkan penembakan di KM 50. Sejauh mana kredibilitas dari penyelidikan atau penyidikan yang dipimpin oleh Sambo? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Saya mencoba melihat berbagai arsip pemberitaan-pemberitaan di Harian Kompas atau di berbagai sumber yang lain, bahwa perekayasaan perkara itu adalah hal yang sebetulnya sudah kerap terjadi di lingkup kepolisian. Kita masih ingat pembunuhan wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin
Di tahun 1996 di Bantul, Udin menulis dengan kritis apa yang terjadi di Bantul dan kemudian dibunuh oleh orang yang tidak dikenalnya. Tekanan publik, tekanan media kemudian mendorong kepolisian untuk mengungkap kasus Udin. Dan yang diajukan adalah Dwi Sumaji alias Iwi. Tapi di pengadilan itu kemudian bebas. Di pengadilan kemudian terungkap bahwa Iwi adalah orang yang didudukkan sebagai tersangka atas rekayasa dari Serma Edi Wuryanto, anggota Polres Bantul yang mengajak Iwi untuk kemudian mabuk dan lain sebagainya dan membuat pengakuan bahwa dialah yang membunuh Udin pada waktu itu. Saya juga teringat akan kisah buku Lingah Pacah di Ketapang di Kalimantan Barat. Lingah dan Pacah dihukum karena pembunuhan terhadap pamor. Berita itu sempat menghiasi Kompas pada waktu itu. Dan juga ada dalam buku Elegi Penegakan Hukum. Ini adalah contoh-contoh konkret bagaimana peradilan sesat terjadi di tanah air. Belakangan kemudian terungkap bahwa Lingah dan Pacah bukanlah pembunuh pamor. Bukanlah pembunuh pamor, yang membunuh adalah orang lain yang namanya Asun. Terjadi salah dalam kemudian siapa yang akan membunuh, dan itu adalah rekayasa dari pihak kepolisian. Publik juga masih ingat kasus pembunuhan buruh pabrik Marsinah di Sidoarjo. Sejumlah orang kemudian diinterogasi, sejumlah orang kemudian diperiksa, tapi kemudian 9 orang kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung di level kasasi. Ada juga kasus Sum Kuning di Yogyakarta. Ada kasus Sengkon Karta di Bekasi pada tahun 74. Ada juga kasus yang cukup terkenal Pak D, pembunuhan Dice Budi Mulyono pada tahun 87. Melihat kisah Sambo yang merekayasa perkara, mengingatkan bahwa rekayasa-rekayasa dalam kasus pidana itu kerap terjadi. Pernah terjadi dan mungkin juga akan terjadi lagi. Tentunya tidak semuanya demikian, ada kasus yang ditangani secara benar. Tapi permasalahannya adalah pelajaran apa yang bisa dipetik dalam kasus Sambo. Sambo akan dihukum, ya, kemudian akan dihukum. Sambo akan diberhentikan sebagai polisi, ya, mungkin akan diberhentikan sebagai polisi. Tapi apa pelajaran yang bisa dipetik agar perekayasaan perkara ini tidak kembali terjadi dan kemudian terjadi? Dalam kasus Sengkon dan Karta, pada waktu itu, kemudian melahirkan sebuah terobosan baru yang namanya peninjauan kembali. Seseorang yang kemudian terbukti, ada bukti baru, kasusnya bisa ditinjau kembali. Pelajaran inilah yang harus dipetik dan diambil oleh kepolisian. Tanpa ada pelajaran yang dipetik, energi bangsa yang hampir 1 bulan dihabiskan untuk kasus Sambo seakan tidak bermakna apa-apa. Reformasi harus diwujudkan di tubuh kepolisian. Tapi reformasi seperti apa? Reformasi kultural atau reformasi organisasi? Apakah ada pengawasan-pengawasan dalam polisi yang bisa mencegah agar perekayasaan kasus itu kemudian tidak terjadi? Bagaimana juga dengan perwira-perwira anggota-anggota kepolisian yang diperintahkan oleh Sambo? Baik untuk ikut dalam pembunuhan, baik dalam ikut untuk membersihkan TKP, apakah kemudian mereka juga harus menanggung akibat dari itu semua? Banyak hal pekerjaan rumah yang kemudian harus dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kisah-kisah elegi penegakan hukum yang mencatut kasus Marsinah, kasus Udin, kasus Sum Kuning, dan berbagai kasus lain, kasus Lingah Pacah yang sudah terpapar dalam buku ini memang harus dipelajari agar bangsa ini penyelidikan oleh kepolisian bisa bertambah maju dan bertambah maju. Sangat sayang kalau kasus Sambo hanya berakhir dalam sebuah kasus dihukumnya Sambo oleh pengadilan nanti seandainya itu terjadi, tapi tidak ada pelajaran yang bisa dipetik oleh pihak kepolisian dan oleh bangsa ini.